Selamat siang teman-teman, selamat kembali ke acara live session Fun Friday kami hari ini. Dan akhirnya kita udah sampai hari Jumat lagi teman-teman. Dan saya berharap bahwa minggu kalian sangat-sangat lancar dan kalian udah menikmati dan looking forward to the weekend ya teman-teman. Nah, hari ini kita kebetulan ada special guest yang sangat-sangat istimewa, yaitu Bapak Baihaki Azari, investment specialist dari Bahana Asset Management. Dan kita hari ini akan bicara soal membahas Bahana Makara Prima Kelas G. Nah, kita coba invite Bapak Baihaki dulu ya teman-teman. Jadi kita bisa mulai acara live session kita hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Salam kenal ya, Bapak Baihaki. Gimana Salam minggunya? kenal. Siap. Ini suaraku kedengeran jelas nggak? Kedengaran, jelas. Siap. Siap. Oke, mungkin kita bisa mulai aja ya, Bapak Baihaki. Ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama, mungkin Bapak Baki juga bisa jelasin dulu, sebenarnya bahan investment management itu perusahaan apa ya, untuk teman-teman yang kita belum tahu. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Jadi, Bahana TCW Investment Management ini adalah perusahaan aset manajer investasi ya, yang Hmm. mana kita itu sebetulnya nama lengkapnya adalah Bahana TCW Investment Management. Kita adalah anak usaha BUMN, teman-teman, karena 60% saham kita itu dikuasai oleh Indonesia Financial Group. Indonesia Financial Group itu adalah eh, badan usaha milik negara di bawahnya Kementerian BUMN. Sedangkan tadi 40% saham kita itu dikuasai oleh TCW atau Trust Company of the West, yang mana merupakan manajer investasi juga, Mhm. cuma basisnya dia di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang kita ini blasteran, jadi anak BUMN, anak usaha BUMN tapi blasteran gitu. Ya, Gitu sih Mas. I see. Nah, menarik banget ya. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin belum tahu ya, sebenarnya itu mungkin bahana itu part of BUMN juga, karena itu 6% yang dikelola oleh pemerintah ya gitu. Nah juga mungkin um, dalam Agila session hari ini kita akan bahas soal salah satu produk bahana investment management, yaitu Ya, bahana Makara Prima Kelas G. Mungkin ya. Bapak Bahaki juga bisa mulai aja kayak introduce aja produknya seperti apa untuk teman-teman kita di sini. Oke, siap. Mm-mm. Thank you. Jadi kita memang sebetulnya punya banyak produk yang saat ini kita kelola ya teman-teman. Karena memang kami selaku manajer investasi saat ini Bahana TCW menduduki posisi peringkat pertama untuk pengelolaan Mm. industri reksadana di Indonesia. Saat ini memang dana kelolaan kita sebesar 75 triliun, yang mana itu menempatkan kami di posisi nomor satu sebagai MI terbesar di Indonesia. Dan memang salah satu produk yang saat ini menjadi flagship yaitu adalah Makara Prima kelas G. Nah, apa sih keunggulan daripada Makara Prima kelas G itu? Jadi yang pertama teman-teman, Makara Prima kelas G ini kita bisa bilang dapat menghasilkan imbal hasil yang cukup uh, stable, gitu ya. Mm. Kita nggak bilang always stable, tapi Ya, kita bilangnya adalah cukup konsisten cukup karena ya. dia bisa bertahan terhadap berbagai dengan gejolak pasar. Seperti contoh teman-teman, pada saat kemarin kalau teman-teman masih ingat pas ada konflik Timur Tengah Mm-mm. antara Iran yang menyerang Israel, di mana pada saat itu market sempat crash gitu kan pada saat Yes. hari Selasa tuh setelah libur panjang. Tapi ternyata performance atau kinerjanya Makara Prima ini tetap konsisten walaupun masih mencatatkan return yang negatif, tapi setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut terjadi, returnnya sudah recover lagi, bahkan sudah melebihi daripada return pada saat terjadi koreksi Mm. gitu. Dan Mm. itu keunggulan yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua adalah ini bisa dibilang adalah cocok untuk teman-teman yang masih pemula Mm. tapi masih
masih kurang puas dengan imbal hasil yang teman-teman dapatkan di reksadana pasar uang. Artinya sih. kalau teman-teman mau naik kelas, kalau misalkan selama ini biasanya cuma berani atau mungkin masih belum berani mencoba ke reksadana pendapatan tetap, nah Makara Prima ini bisa jadi solusinya. Karena reksadana Makara Prima itu kami bilangnya adalah seperti reksadana pasar uang plus-plus. Kenapa kita bisa bilang plus-plus? Karena punya kinerja yang always konsisten. Bahkan kalau teman-teman lihat kinerja secara historikalnya di Fund Flagship, kita hanya pernah turun 3 hari dari selama year to date. Jadi year to date itu kan sekarang udah bulan kelima ya, jadi sudah berjalan 5 bulan, tapi selama 5 bulan itu kita hanya pernah negatif 3 hari. Gitu. 3 harinya pun di berbeda hari, bukan hari yang beruntun, tapi 3 hari yang berbeda. So ini sangat menarik dan juga bisa menjadi pilihan untuk teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin untuk bisa menambah exposure di reksadana pendapatan tetap. Kemudian yang ketiga, karena ini bentuknya adalah pendapatan tetap, jadi dia akan bisa mendapatkan imbal hasil yang tentunya di atas reksadana pasar uang. Dan kalau teman-teman ingin tahu profilnya Bahana Makara ini, sebetulnya isi dari atau underlying-nya itu majority di obligasi. Dan kita memang diversified obligasinya, ada di obligasi korporasi dan juga obligasi pemerintah. Untuk saat ini, position di obligasi korporasinya masih lebih banyak ketimbang obligasi government, sekitar 60-40. Jadi tentunya untuk mendapatkan yield atau imbal hasil yang lebih tinggi, ini terbuka lebar. Karena biasanya kan kalau obligasi korporasi itu kan lebih menawarkan tingkat yield atau tingkat imbal hasil yang lebih tinggi ketimbang pemerintah. Begitu sih, Pak, terkait dari Bahana Makara. Wah, sangat menarik. Jadi sebenarnya ini yang produk Bahana Makara Prima Kelas G bisa acting sebagai pintu masuk lah untuk teman-teman kita yang mungkin udah bosen sama pasar uang, mereka mungkin ingin cari imbal hasil yang lebih tinggi, terus mereka juga bisa mulai masuk ke apa tetap melalui ini ya, produk ini gitu. Nah, berarti mungkin Mas Baik Haki juga bisa menjelaskan juga bagaimana sebenarnya itu strateginya Bahana dalam pengelolaan Makara Prima Kelas G agar bisa mendapatkan kinerja optimal. Ya, jadi yang pertama memang tadi seperti yang kita sudah jelaskan, underlying-nya itu adalah sebesar underlying itu kebanyakan adalah obligasi korporasi dan juga obligasi pemerintah, di mana duration atau ya bisa dibilang sebetulnya berbeda ya pengertiannya durasi dan tenor, tapi durasinya itu cukup pendek, jadi di bawah 5 tahun. Nah, kenapa kita pilih durasi yang pendek? Karena durasi pendek itu menawarkan imbal hasil yang saat ini jauh lebih menarik daripada durasi yang panjang. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, durasi pendek saat ini memang lebih cocok karena kalau kita ketahui bahwa suku bunga ini sekarang eranya masih tinggi, baik itu di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Betul. Sehingga kalau misalkan suku bunga masih tinggi seperti saat ini, itu memang lebih cocok untuk kita berinvestasi di obligasi ataupun reksadana yang berdurasi pendek seperti sekarang. Jadi itu strategi yang kita terapkan. Terus kemudian juga kita memang mencari obligasi yang punya kupon itu relatif tinggi, sehingga kita bisa dapetin juga kupon yang kita investasikan lagi ke dalam NAV supaya mendapatkan kinerja yang lebih positif ketimbang kita cari obligasi yang volatile gitu. I see. Nah juga kan karena kita sempat juga mention soal geopolitical tension sama faktor-faktor lain yang juga bisa pengaruh kayak performance fund kita juga. Mungkin di Bahana juga salah satu strateginya juga mungkin rebalancing nggak untuk kayak masa-masa gini-gini, misal kayak akan volatile market. Apakah Bahana juga melakukan rebalancing untuk fund ini di pendapatan tetap atau tidak? Oh ya pasti, kita selalu agile ya teman-teman terhadap kondisi market. Jadi kita fleksibel, kita juga agile. Kita lihat sekarang kondisi market kan memang uncertainty atau ketidakpastiannya masih sangat tinggi gitu ya.
karena memang masih banyak pertimbangan-pertimbangan para investor terkait dengan salah satunya baik itu ketegangan di Timur Tengah ataupun terkait dengan eh, data-data ekonomi US yang masih belum menunjukkan tren terkait dengan pelemahan atau kestabilan di Amerika Serikat. Sehingga memang rebalancing kita lakukan apabila terdapat event-event yang menurut kami itu diperlukan untuk rebalancing, kita akan melakukan rebalancing. Dan juga kalau misalkan seperti saat ini ya, atau seperti kemarin pada saat setelah libur lebaran, itu memang kita melakukan rebalancing yang cukup masif. Dari yang awalnya kita mungkin agak sedikit banyak di pemerintah, di obligasi pemerintah ya, itu porsinya kita balik. Jadi yang lebih banyak di korporasinya dibandingkan dengan pemerintahnya, supaya kita performanya jadi lebih cukup bertahan di tengah gejolak pasar. Gitu. Masih juga mungkin untuk korporasi-korporasi seperti ini, mungkin ada kayak strategi yang mungkin kayak pilih spesifik sektor untuk perusahaannya atau gimana? Kalau untuk obligasi korporasi memang kita saat ini fokusnya banyak di mining sektor ya. Kemudian juga di financial sector juga kita cukup banyak. Kurang lebih itu, dan memang salah satu yang kita juga suka itu adalah yang di telco sektor, karena kita melihat tiga sektor tersebut yang saat ini masih cukup menarik di market gitu. Sangat menarik Bapak, dan juga mungkin bisa jelaskan untuk mungkin teman-teman kita belum tahu sebenarnya keuntungan berinvestasi di dalam reksadana pendanaan tetap itu apa ya, dibanding mungkin di pasar uang atau di saham atau di campuran. Ya, jadi kalau teman-teman yang berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, yang pertama tentunya kalau kita berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, imbal hasilnya itu kecenderungan akan lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, dan dengan risiko yang bisa dibilang jauh lebih rendah dibandingkan dengan di reksadana saham, sehingga teman-teman tetap bisa tidur dengan nyenyak, ibaratnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, apalagi seperti Bahana, kita bisa dibilang adalah salah satu MI yang cukup konservatif nih terkait dengan pemilihan underlying. Jadi kita memang betul-betul melakukan screening yang cukup tebal gitu ya. Kita memang agak strict untuk pemilihan pemilihan underlying, dan ini yang justru menjadi keunggulan kami terkait dengan risk management yang kita lakukan, dan ini yang sebetulnya menjadi keunggulan. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman keuntungannya di reksadana pendapatan tetap adalah teman-teman jadi punya exposure terhadap pembelian obligasi ataupun pembelian sukuk gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pahami, mungkin kalau teman-teman mau beli obligasi secara langsung di secondary market gitu ya, atau di primary market, itu butuh dana yang cukup besar dananya. Mungkin kalau ada yang mematok harganya mungkin mulai dari 100 juta, ada yang mulai dari 10 juta. Mungkin kalau misalkan beli kayak sukuk tabungan, sukuk retail itu mulai dari 1 juta. Sedangkan kalau di reksadana itu teman-teman bisa mulai dari 100 ribu. Jadi bahkan ada yang mulai dari 10 ribu gitu. Jadi teman-teman hanya dengan nilai yang cukup ekonomis, terjangkau, teman-teman udah bisa mulai nabung di reksadana gitu. Sangat betul. Nah, tadi kita juga sempat diskusi soal keuntungannya di berinvestasi dalam pendapatan tetap, tapi juga mungkin Mas bisa juga jelaskan apa saja resiko yang terkait dengan kita berinvestasi di dalam reksadana pendapatan tetap. Ya, kalau untuk resiko pasti yang pertama kita sebutnya adalah resiko pasar ya teman-teman, karena kalau kita bicara reksadana, sebetulnya underlying daripada reksadana pendapatan tetap itu kan majority adalah obligasi. Sehingga ketika harga obligasi itu turun, berarti kemungkinan besar reksadananya pun juga akan turun. Nah, itu adalah resiko pasar. Kemudian yang kedua adalah resiko suku bunga. Nah, resiko suku bunga itu ya seperti saat ini ya, kalau misalkan suku bunga itu masih dalam kondisi yang tinggi ataupun akan dinaikkan gitu ya, probability sih kemungkinan besar tidak akan lagi dinaikkan. Tapi kita lihat kalau misalkan masih tinggi seperti sekarang, ya memang reksadana pendapatan tetap itu memiliki resiko di situ, ada kalau misalkan kenaikan suku bunga terjadi. Kemudian resiko yang lain seperti resiko likuiditas, kemudian juga ada resiko ekonomi dan lain sebagainya. Jadi
Bagaimana cara memitigasi resiko tersebut? Nah, ini sebenarnya penting, yaitu adalah diversifikasi, teman-teman. Jadi teman-teman, walaupun sekarang itu fokusnya kita di reksadana pendapatan tetap, jangan lupa juga banyak juga produk-produk kita juga yang lain yang Sangat teman-teman nanti betul. bisa pelajari, dan sangat penting untuk kita melakukan diversifikasi untuk macam-macam atau jenis-jenis produk reksadana yang lain, gitu. Ya, sesuai tingkat risiko teman-teman yang mau investasi ya, Betul. gitu. Dan juga mungkin bisa jelaskan juga price review ke depannya kira-kira seperti gimana ya untuk reksadana Makara Prima kelas G. Ya, kalau untuk prospek pasti kita yakin ya, kita sangat yakin bahwa saat ini reksadana Makara Prima akan menghasilkan imbal hasil yang masih cukup konsisten ke depan. Mhm. Karena memang yang pertama kita lihat sebetulnya eh, ketakutan market atau ketakutan investor terkait dengan ketegangan di Timur Tengah dan Hmm. juga terkait dengan data-data di Amerika ini sudah mulai mereda. Apalagi kalau kemarin kita lihat berita bahwa inflasinya Amerika Serikat itu sudah kembali turun ke 3,4 ya, itu juga jadi suatu hal yang positif Yep. untuk market. Dan kalau kita lihat juga yield atau imbal hasil obligasi negara, terutama untuk Indonesia dan juga Amerika Serikat, itu sudah mulai recover dari pada saat kemarin kita libur Lebaran. Jadi Yes. menurut kita ke depan, walaupun memang kemungkinan besar suku bunga itu belum akan diturunkan dalam waktu dekat, akan tetapi kita melihat bahwa tidak ada lagi kenaikan yang akan dilakukan oleh bank sentral, baik itu di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Yep. Artinya, ketika kita tidak melihat kenaikan tersebut, reksadana pendapatan tetap bisa jadi pilihan untuk kita ancang-ancang. Jadi ibaratnya kalau misalkan teman-teman sekarang melihat potensi tersebut bahwa tidak ada kenaikan, berarti kalau tidak ada kenaikan ya berarti tinggal tunggu turun kan gitu kan. Yes. Nah, kapan itu turunnya gitu kan? Turunnya ya kapan itu turunnya? Nah, prediksi kami itu sebetulnya di menjelang nanti di akhir tahun. Dan berarti kalau misalkan kita analogikan ya, kalau misalkan turunnya di akhir tahun, belinya atau investasinya jangan pas nanti di akhir tahun, salah. Justru belinya adalah sekarang gitu kan. Yes. Karena kalau menurut pepatah market pun bilangnya adalah buy on rumors gitu ya, buy on assumption, sell on news. Jadi malah nanti ketika beneran diturunin suku bunganya, barulah kita take profit gitu kan. Nah, itulah ya sebenarnya saat ini kita tunggu-tunggu nih teman-teman. So, ya kalau bisa dibilang baiknya itu ya sekarang, bukan nanti ketika berita actualnya udah beneran keluar. Sangat-sangat setuju. Ya, makanya teman-teman mulai beli perbahannya yang saya kayak ini memang Makara Prima kelas G ya teman-teman. Jadi gak ketinggalan nih. Nah juga mungkin Mas juga bisa jelaskan sebenarnya apa itu perannya reksadana pendapatan tetap dalam diversifikasi portfolio investasi. Mungkin misalnya kayak teman-teman kita yang misalnya udah punya investasi di reksadana pasar uang atau mungkin di campuran gitu. Mungkin apa perannya pendapatan tetap itu di portfolio? Ya, jadi kalau misalkan biasanya teman-teman dari manajemen investasi itu akan kasih advice ya buat teman-teman bahwa kita jangan antipati gitu, jangan menutup mata kita nih maunya cuma di reksadana pasar uang ataupun kita maunya hanya di reksadana saham. Jadi memang kita perlu diversifikasi dan diversifikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga profil resikonya teman-teman. Katakan teman-teman ini tipikal orang yang moderat. Moderat itu berarti tidak terlalu konservatif tapi tidak terlalu agresif. Yes. Bukan berarti karena teman-teman merupakan profil risiko yang moderat, teman-teman nggak investasi di saham atau investasi di reksadana saham. Nggak begitu. Mungkin tetap akan investasi di reksadana saham, tapi mungkin bobot dari total investasinya teman-teman itu dikurangi. Katakan gini, karena teman-teman punya uang 100 juta gitu ya. Oh, berarti sekarang sekitar 10-20% itu di reksadana saham. Nah, karena teman-teman profil risikonya itu moderat, berarti tandanya 50% sampai 60% itu di reksadana pendapatan tetap, kemudian sisanya tadi di reksadana pasar uang untuk teman-teman jaga-jaga kalau misalkan teman-teman butuh kebutuhan jangka pendek gitu. Jadi itu disesuaikan teman-teman. Dan juga disesuaikan juga jangka waktu investasinya. Biasanya kalau reksadana pendapatan tetap itu untuk jangka waktu yang tidak terlalu pendek tapi tidak terlalu panjang, artinya yang menengah.
Kalau misalkan teman-teman butuh dana 2 sampai dengan 3 tahun ke depan, misalkan 2 tahun atau 3 tahun ke depan teman-teman mau jalan-jalan ke luar negeri contohnya gitu ya, teman-teman udah alokasikan nih budgetnya. Nah, dibandingkan dengan dianggurin aja di tabungan ataupun di deposito, ya teman-teman bisa alihkan ke reksadana pendapatan tetap dengan imbal hasil yang jauh lebih menarik gitu. Jadi Yes. tadi ya, diversifikasi itu penting dan juga disesuaikan dengan kebutuhan serta profil resikonya teman-teman. Setuju. Gitu. Nah, teman-teman, take notes ya. Sebenarnya ini strategi yang bisa sangat digunakan untuk kalian pas mau investasi di Saya Kaya. Jadi kita bisa mulai diversifikasi dengan produk-produk apa-apa untuk juga offset resiko juga. Untuk not completely erase resiko ya, tapi bisa lessen the risk lah gitu. Nah, juga mungkin apa itu likuiditas dalam reksadana peran tetap dan itu sebenarnya penting atau tidak ya? Karena kalau mungkin pasar uang itu mungkin lebih liquid atau tidak gitu dibandingkan dengan peran tetap. Ya, sebetulnya kalau untuk likuiditas, kalau untuk reksadana, teman-teman, sebetulnya kalau untuk likuiditas di dalam reksadana itu tidak seperti kita beli underlying underlying saham ataupun underlying obligasi secara langsung ya. Tapi kalau misalkan kita beli reksadana, itu likuiditasnya sudah kita bisa pastikan hampir bisa dibayarkan atau dicairkan. Artinya gini, kalau misalnya teman-teman beli reksadana pasar uang, terus teman-teman tiba-tiba ada kebutuhan, Ya. bahkan kurang dari sebulan pun itu teman-teman bisa lakukan. Begitupun di reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana saham. Nah, jadi likuiditasnya teman-teman ini bisa terjaga kalau misalkan teman-teman mau ada kebutuhan pencairan ya ternyata ada mendesak, ada kejadian yang teman-teman tidak kita inginkan gitu. Misalkan ya ternyata harus kita cairkan lah, itu bisa dan itu bisa teman-teman lakukan at any time. Tinggal nanti perbedaannya adalah waktunya. Biasanya kalau reksadana pasar uang itu lebih cepat proses pencairannya. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari gitu ya. Kalau untuk pendapatan tetap itu biasanya 2 sampai dengan 3 hari. Jadi hanya terkait dengan perbedaan waktu aja proses pencairannya. Tapi untuk proses likuiditas kita bisa bilang bahwa untuk proses pencairan apapun produk reksadananya itu biasanya tetap bisa dilakukan pembelian kapanpun dan juga penjualan kapanpun. Yes. Gitu. Sangat sangat menarik. Nah juga mungkin untuk terakhir, Mas ada pesan nggak untuk teman-teman kita yang mungkin baru mulai investasi atau mungkin mereka pengen juga investasi tapi belum tahu caranya atau mungkin belum siap lah untuk maju atau belum punya pemberanian. Ya, jadi yang pertama pasti sarannya advice adalah coba dulu gitu ya. Coba aja dulu gitu kan. Yes, 100.000 yes. dulu juga nggak apa-apa gitu ya. Kenapa sih kita suruh coba dulu? Saya share pengalaman sedikit ya. Saya juga dulu pertama kali awal investasi tuh kuliah teman-teman gitu. Dan ya awal-awal cuma nyoba dapat dari uang hasil magang tuh kayaknya sekitar 2 jutaan gitu ya. Yes. Saya coba aja udah masuk aja gitu. Dan ternyata pada saat itu langsung dapat untung kebetulan. Tapi malah yang setelah itu, setelah dapat untung, saya investasikan lagi, malah rugi. Bahkan ruginya sampai 50% gitu ya. Tapi Waduh. di situ saya, tapi di situ saya jadi belajar. Yes. Saya jadi belajar. Oh ternyata investasi itu bukan hanya ada di saham. Investasi itu ternyata banyak jenisnya dan resikonya macam-macam. Ada yang resikonya paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, pengalaman ini yang ngebuat saya akhirnya jadi melakukan diversifikasi, teman-teman. Nah, diversifikasi, saya sekarang punya pasar uang, punya pendapatan tetap, punya saham, punya emas, punya dolar dan lain sebagainya yang saya bagi-bagi dan saya pecah-pecah sesuai dengan kebutuhan dan juga profil risiko saya gitu. Dan ini tentunya ya advice untuk teman-teman jangan lihat modalnya. Jadi banyak nih teman-teman di luar sana yang aduh saya cuma punya duitnya cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu kan duit idle-nya. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka salah kaprah ya. Justru dari uang yang sedikit tersebut, kalau kita pupuk gitu ya, kan ada istilahnya, pelan-pelan jadi bukit gitu kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, ini yang memulai habit ini yang harus kita mulai dari sekarang. Jadi habit investasi ini yang kita harus mulai dan harus kita
coba mulai dari sekarang. Itu strategi yang atau bagaimana kita bisa untuk berani mulai berinvestasi. Gitu sih. Sangat-sangat setuju Pak. Dan benar sekali, tepat sekali karena di age saya kayak itu juga kita juga bisa mulai berinvestasi dengan nominal as low as 10.000 rupiah dan Ya, juga 100.000 rupiah, dan itu makanya juga kita harus beneran mulai dari disiplin untuk bisa build the habit lah untuk berinvestasi bareng-bareng gitu. Thank you so much Bapak Pak Haki untuk your time, sama-sama. dan thank you so much ya untuk pengetahuan kita hari ini. Happy weekend ya, and thank you so much. Bye. Happy weekend. Thank you so much. Thank you. Thank Bye. Thank you. you.